Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali terus merenungkan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu yang terus menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Menjamu Malaikat Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal ke-18 ayat 1 sampai ke-5. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Ada peribahasa asing yang berkata, "What goes around comes around." Artinya, mungkin hampir sama seperti perkataan firman Tuhan yang berkata, apa yang ditabur, itulah yang dituai. Terkadang kita lupa dan berpikir bahwa apa yang kita kerjakan itu hanya akan selalu begitu saja. Tidak ada yang melihat, dan kalau toh ada yang melihat, toh akan dilupakan satu kali nanti. Kita lupa bahwa mata Tuhan selalu melihat. Ayub bahkan bersaksi di kitab Ayub pasal 31 ayat keempat demikian, "Bukankah Allah yang mengamat-ngamati jalanku dan menghitung segala langkahku?" Seringkali kita lupa bahwa Tuhan tidak berhenti memandang untuk melihat dan mengamat-ngamati setiap langkah, sikap, pola pikir, dan perbuatan kita. Karena ketidaksadaran inilah manusia sering bertindak semaunya saja atau sesuai dengan kemauan dan keuntungan diri sendiri semata. Apa untungnya bagi saya? Kalau saya bisa lakukan dan dapat untung besar, kenapa tidak? Sekalipun orang lain akan dirugikan. Pola pikir seperti itulah yang menganggap bahwa tidak ada yang tahu, Tuhan pun tidak. Justru seringkali kebajikan Tuhan dan jawaban doa terjadi saat kita tanpa sengaja berani melangkah dan melakukan kebajikan terlebih dahulu bagi orang lain yang tanpa kita sadari ternyata adalah malaikat Tuhan. Bukankah Ibrani pasal ke-13 ayat kedua berkata, "Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat." Abraham telah lama menerima janji Tuhan, namun dia tidak pernah tahu kapan waktu penggenapan akan janji Tuhan itu. Sampai kemudian peristiwa yang baru saja kita dengarkan dari Kejadian 18 yang secara jelas dan terang berkata tentang waktu penggenapan janji itu. Kejadian pasal 18 ayat ke-10 berkata demikian, "Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Itulah kali pertama janji itu dinyatakan secara jelas waktunya. Namun hal itu didahului oleh langkah Abraham yang berbuat baik, menyambut
menjamu dengan memberi makan, minum bagi orang yang dia tidak pernah tahu, ternyata adalah malaikat Tuhan. Sikap ramah dan kebaikan hati Abraham itu bukanlah sesuatu yang baru, namun memang sudah dibiasakan dan selalu dikerjakan oleh Abraham. Inilah kebiasaan baik yang kita juga bisa belajar. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau terus belajar melakukan kebaikan saat kesempatan Engkau berikan. Amin. Jesus loves you, and so do I.